Hey kid, don't ever let them get inside your head. Selamat datang kembali Football Mania di seluruh tanah air. Pada pembahasan kali ini Sport Zone akan mengulas 4 pertandingan yang berlangsung kemarin, tepatnya tanggal 23 dan tanggal 24 November tahun 2022 di Piala Dunia kali ini. Sebelum mulai videonya, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Mari simak videonya. Laga pertama diawali dengan timnas Kroasia yang tidak mengawali Piala Dunia 2022 dengan sempurna. Kroasia bertemu Maroko di laga pertama Grup F, Rabu sore, tanggal 23 November tahun 2022. Kroasia hanya bisa bermain imbang 0-0 melawan Maroko. Bermain di Stadion Al Bayt, Kroasia mengawali pertandingan dengan sangat percaya diri. Luka Modric dan kawan-kawan bertujuan untuk hasil yang baik dalam pertandingan ini. Namun timnas Kroasia baru bisa menciptakan peluang pertama pada menit ke-17. Ivan Persic melepaskan tembakan jarak jauh yang cukup akurat. Sayang, tembakan pemain Tottenham Hotspur itu hanya melambung di atas mister gawang Bono. 3 menit berselang, Maroko memiliki peluang bagus dari situasi tendangan bebas. Namun, eksekusi Hakim Ziyech masih membentur pagar hidup yang dibangun para pemain timnas Kroasia. Maroko berusaha meredakan tekanan. Di sisi kanan, tim asal Afrika Utara yang diusung Achraf Hakimi dan Hakim Ziyech berusaha mengimbangi timnas Kroasia. Nikola Vlasic cedera di penghujung babak pertama. Namun, Vlasic tampaknya masih bisa melanjutkan pertandingan. Di penghujung babak pertama tidak ada gol. Kedua tim memasuki ruang ganti dengan skor 0-0. Maroko memulai babak kedua dengan suasana berbeda. Mereka nyaris unggul pada menit ke-51 seandainya kiper Kroasia Dominik Livakovic gagal meninju sundulan Nusair Mazraoui. Mazraoui kurang beruntung di menit ke-60. Pemain Bayern Munchen itu tidak bisa melanjutkan pertandingan karena cedera. Yahya Atiat Alal juga menggantikan posisinya. S. Abde masuk lapangan 5 menit kemudian. Mantan pemain Barcelona itu menggantikan Soufiane Boufali. Kroasia mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic di lini tengah dan terus mendominasi permainan. Di babak kedua, persentase penguasaan bola mereka selalu di atas 55%. Namun, bola yang dikuasai pemain Kroasia dicegat setiap kali memasuki zona pertahanan Maroko. Penyerang Kroasia itu tidak banyak mendapatkan bola matang di laga ini. Kroasia terus menekan Maroko di sisa babak kedua. Namun, tidak ada gol yang tercipta hingga akhir pertandingan itu. Jepang menaklukkan Jerman dalam laga pembuka Grup E Piala Dunia 2022 di Stadion Internasional Halifa, Rabu malam, tanggal 23 November tahun 2022. Jerman berhasil mencetak gol berkat Ilkay Gundogan. Namun Jepang mampu membalas melalui Ritsu Doan dan Takuma Asano. Jerman berusaha menekan pertahanan Jepang sejak awal pertempuran. Namun, mereka kesulitan menemukan celah untuk menembus pertahanan Samurai Biru. Jepang sendiri memutuskan untuk melakukan serangan balik. Taktik ini terbayar di menit ke-8. Serangan balik secepat kilat setelah mencegat bola Gundogan di lini tengah menghancurkan gawang Jerman dengan tembakan panjang Maeda. Sayangnya, wasit menganulir gol tersebut. Karena awalnya Maeda telah offside lebih dulu. Pada menit ke-16, Jerman akhirnya memiliki peluang yang cukup bagus. Namun, sundulan Rudiger ke area penalti melebar dari kiri gawang Jepang. Pada menit ke-20, Jerman mengancam melalui Kimmich dengan tembakan jarak jauh. Tapi Gonda masih bisa memblok bola. 7 menit kemudian, Panzer kembali mengancam, juga dengan tembakan dari luar kotak penalti, kali ini dari Gundogan. Namun bola masih langsung masuk ke pelukan kiper. Upaya Jerman akhirnya membuahkan hasil di menit ke-31. Mereka membongkar pertahanan Jepang dari kiri. David Raum hanya harus menghadapi kiper tetapi ditackle oleh Gonda. Wasit pun menghadiahkan penalti. 2 menit kemudian Gundogan sukses memanfaatkan peluang penalti. Skor menjadi 1-0. Setelah jebol,
Jepang mencoba menyerang. Namun sebaliknya, Jerman kembali mengalahkan mereka dalam waktu 45+4 menit. Kai Havertz mencetak gol ke gawang Samurai Biru setelah melewati Sergei Gnabry di area penalti. Akan tetapi wasit menganulir gol tersebut, karena Havertz sudah offside lebih dulu. Semenit kemudian, Jepang memiliki peluang terbaik ketika Maeda menyundul umpan silang dari kiri. Namun sayang bola justru meleset melewati sisi kanan gawang Jerman. Setelah itu tak terasa babak pertama selesai. Skor 1-0 untuk Jerman. Di babak kedua, Jerman membuka pertandingan dengan tembakan keras dari Sergei Gnabry di menit ke-47. Namun bola melenceng dari gawang. Pada menit ke-51, Jerman mengancam lewat Jamal Musiala dengan aksi personal. Dia memasuki kotak di antara sekelompok pemain Jepang. Ia berhasil mengelabui beberapa pemain sebelum melepaskan tembakan keras. Sayang, tembakannya melambung jauh dari sasaran. Jepang kemudian mencoba bermain lebih berani. Mereka menyerang, tapi gawang mereka hampir kebobolan di menit ke-59. Tembakan keras Gundogan dari luar kotak membentur tiang kiri gawang Jepang. Semenit kemudian, Jepang mengancam melakukan serangan balik. Namun, tembakan Takuma Asano melambung tinggi. Kemudian, pada menit ke-68, Asano kembali mendapat peluang. Kali ini memanfaatkan umpan Sakai. Namun, tembakannya diblok oleh Rudiger di area penalti. 2 menit kemudian, Jerman mendapat peluang emas. Hofman menembak bola dari area penalti setelah mendapat umpan pendek dari Gnabry. Tapi Gonda masih bisa memblok bola. Panzer kemudian mengancam lagi kurang dari semenit kemudian. Raum mengirimkan umpan silang ke tiang jauh dan Gnabry mengarahkan bola. Namun Gonda kembali berhasil menggagalkan peluang tersebut. Bola memantul dan Gnabry mencoba menembaknya, tapi gagal lagi saat Gonda mengejarnya. 2 menit kemudian giliran Jepang yang mengancam. Kali ini lewat tembakan Ito dari kotak penalti. Tapi Neuer masih memblok bola dengan gemilang. Pada menit ke-75, Jepang akhirnya berhasil menjebol gawang Jerman. Minamino melepaskan bola secara mendatar di depan gawang, namun berhasil ditepis Neuer. Ritsu Doan yang melihat bola liar segera menyambar dan gol pun tercipta. Skor berubah 1-1. Jerman kemudian berusaha mencetak gol lagi. Namun mereka malah kebobolan di menit ke-83. Kali ini Takuma Asano menerima umpan bola panjang dari belakang dengan kontrol bola yang sangat baik. Dia pergi ke area penalti dan meskipun Sloterdijk menjaga dengan ketat, Asano bisa mendapatkan sepak pojok yang bisa menaklukkan Neuer. Skor 1-2 untuk Jepang. Jerman tidak bisa mencetak gol lagi sebelum akhir pertandingan. Bahkan saat wasit memberi tim 7 menit tambahan. Hingga akhirnya meniup peluit panjang skor tidak berubah. Jepang mengalahkan Jerman dengan skor 1-2. Spanyol mengalahkan Costa Rica 7-0 di grup E pada hari pertama Piala Dunia 2022, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Al Tumama, Qatar. Di babak pertama, Spanyol langsung mencoba menguasai bola. Superioritas Spanyol membuat Costa Rica kewalahan. Pada 10 menit pertama, serangan Spanyol mengejutkan Costa Rica. Pada menit ke-11, Spanyol mencetak gol pertama. Gavi berdiri bebas di depan area penalti untuk mengirimkan umpan silang rendah ke ruang kosong. Bola berputar dan jatuh di depan Olmo. Gol pun tercipta, skor 1-0 untuk Spanyol. Pada menit ke-21, Spanyol menggandakan keunggulan. Serangan cepat dari kiri, umpan silang Alba langsung disambut Asensio dengan tembakan keras. Navas datang terlambat untuk bereaksi dan gol kedua untuk Spanyol. Pada menit ke-29, Spanyol mendapat penalti. Alba menyerbu kotak dan memaksa Duarte untuk menjegalnya. Wasit segera menunjuk ke tempat itu. Torres sukses mengeksekusi penalti, mengirim tembakan rendah yang melewati Navas. Skor 3-0 untuk Spanyol. Si Merah menang nyaman dengan 3 gol, tim lawan tak bisa bereaksi. Dominasi Spanyol terus begitu kuat hingga akhir 45 menit pertama.
Tidak ada gol tambahan. Hasil 3-0 membawa para pemain ke ruang ganti. Pada babak kedua, Spanyol berusaha memperlambat laju permainan untuk mempertahankan keunggulan mereka. Costa Rica bermain dengan lebih percaya diri dan berani menyerang. Pada menit ke-54, Torres bebas ke area penalti, menyebabkan tabrakan antara bek dan kiper Costa Rica. Torres kemudian menembakkan bola ke gawang kosong. Gol keempat Spanyol membobol gawang Costa Rica. Permainan terlihat sepihak. Spanyol masih terlalu sulit bagi Costa Rica. Pada menit ke-70, para pelatih melakukan beberapa pergantian. Pada menit ke-74, Spanyol mencetak gol kelima. Morata memberi Gavi umpan sempurna dari kiri. Pemain termuda La Roja itu kemudian melancarkan tendangan keras dari dalam kotak. Gol kelima Spanyol tercipta. Pada menit ke-90, Spanyol membuat Costa Rica bertekuk lutut. Gol ke-6 Spanyol datang dari sisi kanan. Navas menepis umpan silang Williams, tapi bola mendarat tepat di depan Soler. Skor 6-0 untuk Spanyol. Pada menit 90+2, Spanyol kembali merayakan gol. Morata melakukan umpan 1-2 dengan Olmo dan melepaskan tembakan ke kanan gawang Navas. Gol terakhir Spanyol membuat skor 7-0 hingga akhir pertandingan. Spanyol berhasil menciptakan 7 gol tanpa kebobolan melawan Costa Rica. Generasi emas Belgia memulai awal yang positif di Piala Dunia 2022. Belgia mengalahkan Kanada dengan skor tipis 1-0 pada laga pembuka grup F. Kamis, tanggal 24 November tahun 2022, dini hari di Ahmed bin Ali Stadion. Di babak pertama, Kanada tampil agresif membangun serangan melawan Belgia. Kanada mencoba menyerang dengan operan vertikal. Kanada berhasil menekan Belgia ke pertahanan mereka sendiri dalam 8 menit pertama. 3 tembakan dari area penalti berhasil diselamatkan oleh Jonathan David dan kawan-kawan. Peluang terbaik datang di menit ke-10. Semenit sebelumnya, wasit mengonfirmasi handball Yannick Carrasco di area penalti. Wasit Gianni Sikaswe memutuskan untuk memberi Kanada penalti. Alphonso Davies bertindak sebagai eksekutor. Pemain Bayern Munich itu membidik gawang Thibaut Courtois di kanan bawah namun dihentikan dengan sempurna. Setelah itu, pelanggaran Kanada tidak menjadi masalah. Sebanyak 14 tembakan dilepaskan, hanya 2 yang berasal dari luar kotak penalti. Namun, tidak ada satupun serangan yang menghasilkan gol. Di bawah tekanan, Belgia mengandalkan serangan balik cepat. Belgia hanya memiliki 4 tembakan di babak pertama. Hanya serangan di menit ke-44 yang membuahkan hasil. Pasca pergantian, Batshuayi memanfaatkan kesempatan untuk membobol gawang Kanada. Gol tersebut mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 1-0 untuk Belgia. Intensitas tinggi Kanada di babak pertama turun tajam di babak kedua. Permainan cepat di kedua sisi dan operan vertikal berkurang. Selain itu, Belgia yang mengawali babak kedua dengan 2 pergantian pemain membuat permainannya semakin solid, terutama di sayap. Selama 30 menit permainan di babak kedua, Kanada terlihat sangat kesulitan. Hanya 4 tembakan yang dilepaskan, tidak ada yang berbahaya. Meskipun demikian, Kanada terus bermain di blok tinggi yang sama. Belgia memanfaatkan celah ini untuk terus menyerang. Ruang kosong digunakan oleh Trisula Belgia plus De Bruyne. Peluang terbaik Kanada datang kembali di menit 80-an. Memulai dengan umpan silang dari sayap kanan Jonathan David menyundul bola ke arah yang jauh dari jangkauan kiper. Tapi Courtois sekali lagi merupakan tembok yang sulit diatasi. Intensitas permainan menurun dari Kanada. Sementara itu, serangan Belgia semakin tidak terorganisir meski memiliki peluang berkali-kali. Sampai babak berakhir skor tidak berubah. Pertandingan dimenangkan oleh Belgia dengan skor 1-0. Itulah jalannya 4 laga yang sangat seru pada hari keempat di Piala Dunia kali ini. Apakah Spanyol akan menjadi juara di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.
You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb.